udah mau kelihatan turun. Nah, gue udah langsung menunjukkan itu supaya di bulan itu meskipun minggu pertama minggu kedua turun bisa cukup dari 3 dan 24. Halo semuanya, selamat datang di podcast Seiring. Ya, ini adalah podcast pertama kita ya di podcast Seiring. Dan di episode pertama ini agak spesial karena kita kedatangan dari bisnis yang lagi naik daun di Kabupaten Kuningan, yaitu owner dari kedai Kopi Nangkring. Boleh tepuk tangan buat Apanji Surahman. Terima kasih sudah datang ke Kuningan ya. Iya. Terima kasih juga sudah menerima ajakan kita Kak, buat podcast hari ini. Apanji, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita nanya-nanya lebih jauh nih, kemarin kan saya sempat ngintip ngintip Instagram story Apanji. Kayaknya Apanji ini habis dari luar kota ya. Dan kalau saya lihat kelihatannya kemarin kayak lagi nge-explore kuliner-kuliner di kota tersebut ya. Nah, mau tahu dong, itu lagi dalam rangka studi banding atau emang lagi berburu harta karun nih di sana buat dibawa pulang ke Kopnang? Boleh diceritain nggak? Jadi sebenarnya agenda kemarin itu ya lebih tepatnya benar studi banding. Ya. Cuman studi banding bukan ke produk, lebih ke arah market bisnis kopi di luar kota itu gimana sih? Karena emang kita ada rencana entah itu di tahun ini ataupun tahun besok, tapi syukur-syukur di tahun ini kita bisa buka di luar kota tersebut. Wow, keren. Boleh tahu kemarin kemana gitu? Rencana pertama sih di daerah Bekasi ya. Cabang di luar kotanya. Wis, luar biasa. Berarti nanti ada Kopnang cabang Bekasi. Betul, insya Allah ya. Keren. Ini emang jadi kebiasaan Apanji buat kalau keluar kota tuh nggak terlepas dari agenda bisnis atau emang suka aja. Apanji emang mau nyari rahasia menu dari luar kota kayak gitu? Kalau keluar kota tuh emang biasanya aku sendiri tujuannya bukan untuk jalan-jalan atau main ya. Lebih ke khusus emang di bisnis dan bisnis yang sedang aku jalani ini kan F&B atau coffee shop ya, sama Kopnang ya. Jadi emang kesana kalau juga untuk melihat-lihat market itu bisa di mana, ataupun emang keluar kota tuh untuk networking atau mengikuti workshop tentang gimana sih caranya membangun perusahaan yang benar dan baik. Lebih ke situ kalau ke luar kota. Gitu. Tapi kayaknya kelihatannya ada menu baru nggak nih dari sana? Soalnya saya lihat ada bakmi ya. Ada bakmi yang kayaknya dari yang sama gitu, sama kayak di Kopnang. Sebenarnya kalau yang bakmi itu ya aku emang suka jajan, pasti meskipun keluar kota tujuannya untuk bisnis dan lain hal, ya tidak terlepas aku pun ya coba-coba makanan-makanan yang ada di sana yang menurut aku menarik gitu. Dan emang kebetulan di kita kan ada bakmi ya. Jadi emang kemarin tuh ada kayak beneran bakmi yang khas itulah, bakmi apa namanya lupa. Jadi aku nyoba di sana dan kebetulan emang itu langganan keluarga aku yang di Bekasi juga. Jadi kalau emang memungkinkan si produk bakmi itu bisa dibawa ke Kuningan, ya bakal kita garap juga di Kuningan. Lebih sedikit. Iya, keren. Berarti kita harus nungguin nih, akan ada rasa luar kota tapi harganya tetap nangkring dong. Insya Allah seperti itu. Luar biasa. Kita tunggu tanggal mainnya teman-teman. Oke. Sekarang kan ya dilihat dari Kopi Nangkring tuh udah lumayan besar nih ya, udah punya kedai. Nah, tapi bener gak sih kalau dulu tuh awal mulanya dari gerobakan yang di pinggir jalan. Kalau nggak salah di daerah Keramat Mulia ya. Nah, terus ada nggak sih momen sulit pas jualan di pinggir jalan yang gerobakan itu?
Betul, kita pertama kali buka itu 2019 ya, transisi mau COVID pada waktu itu, dan emang ini pun bisnis pertama saya, jadi saya memutuskan untuk memulai bisnisnya tuh nggak langsung yang besar, mulai dari yang kecil dulu. Nah kebetulan pada saat itu kopi gerobakan atau sebutnya street kopi lah pada zaman sekarang itu belum ada tuh, bukan belum ada ya, meskipun ada belum begitu proper lah menurut kita. Kenapa saya bilangnya kurang proper timbang Kopnang pada saat itu? Karena meskipun dulu Kopnang itu gerobakan pinggir jalan, secara equipment, secara bahan baku dan lain, kita benar-benar proper. Udah pakai mesin kopi, terus grindernya juga udah yang elektrik, dan pada saat zaman itu kebanyakan event orang-orang kedai kopi yang udah punya ruko sekalipun alatnya itu manual. Kita pinggir jalan udah proper, udah pakai mesin kopi, grindernya pun udah elektrik, bukan yang manual lagi. Lebih ke situ sih meskipun di pinggir jalan. Dan kalau disebut kesulitannya apa, ya mungkin sulit ya, karena kan aku pun membangun bisnis itu pada pertama kali itu pada saat itu. Jadi emang benar-benar studinya yang belajar gimana caranya untuk menjalankan bisnisnya sebenarnya. Tapi fun fact-nya, waktu saya riset Kopnang awal pertama dibuka, itu kayaknya saya pernah jajan deh ke kedai yang di Keramat Mulia itu. Oh ya? Iya, soalnya saya juga dari Keramat Mulia. Di dekat ada salah satu gym bukan ya? Oke, betul. Di NK itu. Iya di NK. Soalnya saya waktu riset, kayaknya saya dulu jajan deh di sini. Jadi nggak asing ya? Iya. Bener nggak kira-kira di sana udah langsung mesin kopi? Iya, bener kan? Bener. Udah canggih ya? Iya. Terus ada kan saya ke sana tuh futsal ya sama temen. Nah dia bilang kalau si kopi yang kan kita belum tahu ya namanya. Nah si kopi yang ada di itu enak gitulah. Dalam ya dibanding yang lain enak gitu. Nah. Gitu. Emang. Terus kan ini namanya Kopnang ya, kopi nangkring. Nah, kenapa ngambil kata nangkring buat jadi ini nama brand? Jadi emang 5 tahun pertama lah katakanlah, dari awal buka sampai 2025 itu ya kita penyebutannya masih kopi nangkring. Tapi dari 2025 awal sampai sekarang kita istilahnya udah rebranding, jadinya namanya Kopnang. Kenapa sih kita namanya kopi nangkring pada saat itu? Karena memang kan konsepnya itu gerobakan pinggir jalan, sedangkan yang konsep gerobakan pinggir jalan itu kan identik dengan angkringan. Nah, makanya namanya ya kita jualan kopi dan angkring gitu. Karena konsepnya kayak angkringan. Nah, tapi dengan kita katakanlah tadi semakin luas marketnya dan lain hal, brandingnya makin luas, pemilihan kata kopi nangkring itu kurang kuat cara branding, karena gampang dipakai sama orang, nama nangkring lah atau kopi nangkring dan lain hal. Ada yang pinggir jalan namanya kopi nangkring, ya udah kita singkat aja jadi Kopnang. Kopnang ya sebenarnya tetap kopi nangkring, cuman secara arah branding dan penyebutannya mulai dari 2025 itu sekarang udah Kopnang. Terus kan tadinya berawal dari gerobakan ya, sekarang udah buat kedai. Nah, gimana cara Apanji nih buat jaga identitas atau karakteristik tersendiri nih dari Kopnang? Sebenarnya untuk secara karakteristik balik lagi ke USP ya, unique selling proposition ataupun unique selling pointnya apa nih yang kita jual. Emang untuk saat ini dan sampai kapanpun arah Kopnang itu lebih ke menonjolkan ya ini produk kesehatan nangkring atau ekspedisi nangkring, atau lebih tepatnya itu di ekspedisi sebelah arennya. Mungkin kita bisa disebut coffee shop yang jarang mengikuti arah tren menu misalnya. Pada zaman itu misalnya ada mocktail-mocktailan, kita nggak ngeluarkan menu mocktail. Ataupun yang sekarang nih ada yang namanya dirty latte, dirty matcha dan lain-lain, kita nggak ngeluarkan. Bukannya kita nggak mau mengikuti arah tren, cuman kita emang ingin menjaga positioning kita. Positioning dalam artian fokus kita tuh di mana nih? Kopnang tuh. Nah, yaitu fokusnya kita di ekspedisi sebelah aren, dan kemudian kita ada 2 produk, ada di ekspedisi nangkring dan ekspedisi nangkring.
ngomongin kopi nakling atau creamy nakling. Oke. Sebenarnya saya pertama kali tahu creamy nakling atau namanya ya creamy nakling itu dari salah satu influencer yang ada di Kuningan, Teh Ocha. Oh, Teh Ocha. Kalau nggak salah, Teh Ocha menempatkan creamy nakling itu di top one. Top one ya, Top kopi one. susu di Kuningan ya. Kopi Ya, susu. oh, kan yang itu ya. Yang itu. Oke. Kan iya ya. Dan saya juga beberapa kali kan ke Ariji. Oke. Ya, terus enak itu. Oke. Dan kan Kopnang ini banyak direkomendasikan sama influencer di Kuningan ya. Oke. Emang ini cara apa sih membuat Kopnang direkomendasikan sama influencer Oke. atau emang ini organik aja? Oke. Jawabannya sebenarnya dua. Untuk pertanyaan kamu yang pertama, yang rekomendasi top kopi susu nomor 1 di Kuningan itu organik. Aku pun kaget. Oh, Teh Ocha kok upload ini gitu. Spontan berarti ya. Spontan itu tanpa bayaran. Cuman emang ada beberapa influencer yang memang kita bayar untuk review atau menyebar luaskan Kopnang kayak gitu. Karena memang dalam 5 tahun terakhir kita tuh benar-benar organik. Yang benar-benar kita influencer itu dari 2025 pas kita rebranding katakanlah gitu. Karena ya sebagus-bagusnya produk, seenak-enaknya produk, kalau orang nggak tahu kita jualan produk itu pun nggak laku istilahnya, ataupun orang nggak bakal tahu ataupun membeli gitu. Makanya emang untuk membantu menyebarluaskan si Kopnang ini salah satu caranya itu dengan influencer. Kan sekarang tuh emang banyak ya bisnis yang mengeluarkan budget iklan yang banyak itu biar dikenal sama pelanggan melalui influencer ya. Terus ada juga yang tadi apa Anji bilang ada marketer gratis. Gratis. Ya, marketer gratis. Emang ini strategi ya dari Kopnang gitu. Tadi influencer Iya. dengan hal ya betul yang seperti aku bilang tadi ya, produk enak kalau kita tidak menyebarluaskan orang pun nggak bakal mau beli ya, nggak tahu beli ataupun nggak tahu kita jualan produksi ini. Memang itu benar strateginya influencer dan lainnya salah satu strategi utama, dan emang tujuannya tuh untuk ya tadi memperkuat positioning kita sebenarnya dengan influencer itu. Jadi kan kalau influencer dia udah punya masa, udah punya marketnya dia sendiri, ya udah gimana caranya Kopnang itu dikenal persepsinya dengan cara ya udah kita yang lakukan. Karena ya tadi dari zaman dulu tanpa aku sadari ataupun tanpa mengklaim sendiri, Kopnang itu mirip salah satu brand terbesar di Indonesia katakanlah kopi tuku ataupun kopi Makmurjaya yang di Bandung. Aku tahu ya. Nah, aku tuh arahnya udah ke sana sebenarnya, ataupun udah kepikiran udah ke sana. Cuman banyak banget orang-orang yang bilang atau input ke aku sendiri, karena aku tiap hari di Kopnang ya. Oh, Kopnang mirip Tuku, Kopnang mirip Makmurjaya. Oh, berarti ya emang secara brand pun Tuku dan Makmurjaya kan udah besar. Makanya siapa sih yang nggak tahu istilahnya. Ya udah, kita mainnya di sana. Kita endorse Epic, kita endorse Camellia Rosa, kita endorse Mas Adi misalnya kayak gitu ya, untuk memperkuat persepsi itu. Jadi emang gamenya tuh lebih ke persepsi sekarang baik. Jadi gimana caranya orang tuh ingin beli kopi susu tuh ingatnya Kopnang gitu. Jadi bukan kedai A, B, C, D gitu. Meskipun kedai A, B, C, D yang lain ada yang lebih bagus tempatnya lah, ataupun mungkin emang ada yang lebih enak lah dari kita istilahnya. Karena kan ngomongin enak gak enak gimana selera juga ya. Jadi emang kita mainnya di persepsi istilahnya. Dan itu juga membuktikan bahwa Kopnang ini udah kelas Tuku. Nah, betul. Betul. Bukan mengklaim ya, tapi persepsi dari kebanyakan orang. Betul. Nah kan ini ya Kopnang udah lumayan dibilang besar lah ya, alhamdulillah. Nah kan karyawan otomatis makin banyak nih. Nah gimana strategi dari Apanji nih buat mempertahankan rasa dari kualitas kopinya tersendiri? Oke. Untuk tadi mempertahankan produk ya, untuk kualitas produk ya udah jelas pertama kita harus membuat SOP-nya yang jelas. Selain SOP yang jelas, biasanya aku sendiri selaku owner yang masih turun tangan untuk
men-training si calon karyawan atau karyawan-karyawan yang ada di Kopnang. Dan sistem aku sendiri bukan hanya memberi kertas ataupun menjelaskan, tapi aku pun sistemnya mencontohkan. Oh gini nih, membuat Kopnang yang bentuknya kayak gini, membuat premi yang bentuknya gini, membuat produk apapun yang di Kopnang tuh seperti ini. Jadi sistem leadership aku pun yang mungkin lumayan cukup kuat ya. Jadi mungkin itu yang bisa jadi jaminan aku ke customer bahwa siapapun yang membuat produk di Kopnang tuh bakal sama dengan tangan aku sendiri gitu. Terus yang kedua, selain SOP dan training itu ya udah jelas kita harus memiliki atau standarisasi bahan baku yang benar-benar konsisten. Kadang yang membuat beda itu bukan orangnya, justru bahan bakunya gitu. Misalnya contohnya sekarang nih, bahan-bahan lagi pada naik nih, terutama kopi juga ikut naik nih. Mungkin ada sebagian orang yang yaudah ganti ke bahan baku C misalnya, itu otomatis bakal berubah rasanya. Nah ataupun ya oke lah, bukan nurunan grade, kita bilangnya oke kita upgrade misalnya, tapi ada harga yang lebih murah, tetap aja dia itu rasanya kemungkinan bakal berubah. Dan ngomongin leadership apa Ji tadi mencontohkan ya, pas kita datang ke sini saya lihat sendiri loh, apa Ji buat tahu apa tuh? Oh tadi harus balik ya. Iya. Oke. Itu Keren. Kalau banyak kan ya sekarang owner itu udah nge-post kan. Jadi dia tuh udah tunjuk. Tapi kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya, kalau Apanji itu menerapkan leadership dengan cara mencontohkan ke jadi turun langsung ya. langsung bikin capek-capek bareng gitu. Betul. Aku masih seperti itulah, tapi nggak tahu kedepannya mungkin aja dengan sistem yang lebih bagus ya nggak gitu lagi. Cuman ya emang mungkin secara praktikal di dalamnya tetap bisa turun, cuman ya hal-hal kayak tadi belanja mungkin enggak. Iya. Turun aja. Iya. Oke. Tapi luar biasa. Iya. Apa itu gimmick kan? Enggak. Natural ya. Natural. Oke. Terus Kopnang kan di sini tuh terbilang cabangnya dekat ya dari pusat kota yang ini sama yang di sana, yang di Jalan Aruji itu. Nah, apa strategi Kopnang nih buat jadi penguasa pasar di Kuningan khususnya, atau ada strategi lain gitu? Sejujurnya memang kita buka cabang di Jalan Aruji itu menurut aku emang terlalu dekat lah secara jarak ya, bukan ibaratnya. Cuman ya alhamdulillah after 3-4 bulan ini berjalan tidak ada pengaruhnya antara ini dan sana. Yang Pramuka tetap naik, Jalan tetap naik. Cuman emang semua strategi juga enggak sih, emang kebetulan aja kita ada yang awalnya buka di Aruji, ya udah kita buka di Aruji. Dia ada pasarnya sendiri ya. Betul. Di Pramuka ada. Betul. Oke. Kopnang kan semakin hari semakin besar ya. Apa target besar ke depannya untuk Kopnang? Berarti visi ya. Iya. Visi aku sendiri sih emang dari dulu cukup besar, malah besaran mungkin sebagian orang. Ya visi kita ingin menjadi ataupun aku sendiri ingin punya perusahaan top 1 kopi ataupun coffee shop di Indonesia. Jadi ingin jadi nomor 1 lah di Indonesia Kopnang. Ibarat cita-cita tinggi. Cita-citanya langsung langsung nomor 1 lah. Bukan hanya di dunia tapi ya di Indonesia. Amin. Semoga kita doakan sampai itu ya. Iya. Dan apanya kita sebelumnya dari akun Swiss Community membuat USA. Iya, di Instagram. Oh ya? Iya. Dan dari beberapa pertanyaan kita udah memilih 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan langsung. Iya. Boleh. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan ya. Dari yang pertama dari @najmir. Nah, pertanyaannya itu dalam usaha kan pasti ada naik turunnya nih. Betul. Nah, gimana cara Apanji itu menyikapi pada saat fasenya tuh lagi turun seperti itu?
Itu pertanyaan pertama atau satu-satu mau langsung? satu-satu dulu. Satu-satu, Oke. ya. Baik. Berarti dari aku sendiri untuk menyikapi di saat kondisi pasar sedang lesu ya mungkin ya. Iya. Mungkin menyikapinya tuh lebih ke biasa aja sih, karena aku sendiri owner masih tiap hari turun, katakanlah masih tiap hari mantengin Kopnang, update tentang Kopnang terus. Jadi misalnya sebelum pasar turun pun aku udah mengantisipasi sebenarnya gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu kelebihan Kopnang juga. Kenapa Kopnang sebenarnya nggak ada turun-turunnya? Jadi stabil gitu ya. Bukan stabil lagi, Naik. tiap tahunnya kayak gitu. Keren. Karena ya aku sendiri selaku owner tiap hari masih kedai, istilahnya diperhitungkan tiap hari. Sekarang tahun-tahun ini udah jarang Kopnang, tapi selalu tetap mengawasi si Kopnang. Jadi istilahnya nih, misalnya dalam satu bulan nih ada beberapa minggu kan, misalnya tiap bulannya otomatis kita punya target dong. Nah misalnya di minggu pertama lesu nih, terus masukin minggu kedua katakanlah masih agak lesu nih. Nah di situ kan udah aku harus evaluasi kenapa nih satu lesu, kenapa sih di minggu kedua awal masih tetap lesu nih, udah ada tanda-tanda kenaikan nih. Nah dari situ kan udah bisa antisipasi. Coba kalau ownernya tidak memantau ataupun orang yang punya kewajiban tidak memantau, mungkin belas nih satu bulan udah turun baru ketahuan. Tapi kalau fokus enggak, satu minggu udah kelihatan turun atau minggu kedua udah mau kelihatan turun, nah gua udah langsung antisipasi itu supaya di bulan itu meskipun minggu pertama minggu kedua turun bisa kehitung dari minggu ketiga dan minggu keempat, dan pada akhirnya rata-rata. Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang kedua nih dari @Azra Rizky. Belajar kopi itu awalnya dari mana sih? Gimana? Jadi untuk bilangnya belajar dari mana ya jujur aku otodidak sih, belajar dari YouTube. Jadi memang sebelum gua buka kopi ini itu kerja sekarang di pabrik. Itu awalnya kerja di pabrik malah APT banget. Nggak ada basic bisnis ataupun basic di racik-racik kopi. Nggak ada sama sekali. Tapi memang namanya di pabrik kan ada sistem kontraknya. Nah aku udah mengantisipasi lagi-lagi itu. Nah mau kemana nih? Jadi memang setengah tahun mau habis kontrak, gue udah pikiran langsung gue mau buka bisnis kopi aja lah. Nah dari situ ya udah gue langsung belajar gimana caranya membuat istilahnya ya es kopi nangka ini, es kopi susu dan lain-lain. Jadi emang belajarnya itu dikontrakan lewat YouTube dan otodidak. Oke, keren. Terus ini ada penanya terakhir atau ketiga dari Irna MLN. Jadi siapa pesaing terberat di Kopi Nangkring saat ini nih ya? Dan strategi apa yang digunakan untuk menghadapi daya saing tersebut agar Kopi Nangkring itu nggak ketinggalan? Sebenarnya emang disebut pesaing sih juga ya. Semuanya yang ada kopi shop di Kuningan itu nggak aku jadi pesaing sih, lebih ke justru orang-orang yang ataupun pelaku usaha di kopi shop di Kuningan itu menjadi panutan aku sendiri sih. Buat belajar ya? Ya untuk terus Kopnang berkembang, karena ya balik lagi kan aku basicnya bukan orang bisnis juga, basicnya bukan orang perkopian juga, ya manusia biasa istilahnya. Jadi ya kopi shop yang ada di Kuningan tuh jadi panutan. Ya kalau bisa sebut merek katakanlah Jalan Kopi. Siapa sih yang nggak tahu Jalan Kopi? Order-order yang pada keren kan, gue belajar Jalan Kopi juga. Sekarang mungkin yang paling gede saat ini ada Otaku ya kan, nah, ADJ ownernya ya kan, aku belajar ke Otaku. Kalau istrinya belajar, nggak belajar secara spontan langsung, lebih itu memperhatikan kayak Otaku gimana sih coffee shopnya, gimana sih dia cara servisnya, apa sih yang dia lakukan di jalan pun sama misalnya ownernya ngelakuin apa aja sih, gue pantau, gue pelajari di kayak gitu. Lebih ke situ sih. Ada lagi tadi? Udah sekali ya. Iya, karena kita ngambil dari 3 penanya. Kalau melihat jawaban apa dia yang terakhir selalu merendah ya, padahal Kopnang udah sebesar itu. Siapa sih yang nggak tahu Kopnang? Siapa yang nggak tahu sisi jalan ini? Siapa yang nggak tahu Kopnang? Dan terakhir apa pesan
untuk anak-anak muda khususnya di Kabupaten Kuningan yang ingin mulai bisnis tapi masih takut untuk melangkah? Iya. Ya kalau bisa sih, kalau mau membangun bisnis atau usaha, kalau bisa ya kalau bisa mulai dari yang dia suka dulu. Karena kalau dia suka dengan usahanya, kondisi sulit apapun dia masih mau fighting atau survivalnya tuh kuat untuk mempertahankan usahanya. Tapi even itu namanya bisnis, meskipun dia nggak suka dengan usahanya, ya mau nggak mau dia emang tetap harus fighting. Cuma bedanya orang yang nggak suka dengan bisnis sama orang yang suka dengan bisnisnya, ya tadi hatinya tuh beda. Jadi kalau dia suka dengan bisnisnya, dia tuh mengerjakannya tuh benar-benar sepenuh hati. Kayak gitu. Iya, jangan sampai misalnya kayak tadi contohnya karyawan gue lagi ada yang sakit nih atau yang ada yang libur. Kalau gue gak suka dengan bisnis Kopnang, gue gak bakal belanja. Contohnya kayak gitu misalnya. Karena gue suka dengan Kopnang dan memang harus belanja, ya udah gue honor, gue tetap belanja. Kayak gitu. Ataupun misalnya hujan ya kan, mungkin karyawan lain bisa alasan gak masuk karena hujan. Tapi karena gue honor dan karena gue suka Kopnang itu dengan sepenuh hati, meskipun hujan gue terlepas. Bedanya di situ. Kalau kita suka dengan bisnisnya, menjalaninya juga dengan Maksimal selalu ya. Iya. Ketika prosesnya itu ada yang belum mudah, Nah, tetap kita aja jalan. Terabas. kayak gitu. Terabas. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Iya. Pak Ji, buat Gak kerasa ya. cerita yang luar biasa. Semoga Seru. sukses selalu buat Kopi Nangkring dan semoga makin banyak cabangnya. Dan kita tunggu cabangnya yang di Bekasi. Iya. Stay tune semuanya. Iya. Terima kasih juga kita sudah diperkenankan bertamu di sini. Oke, Aman? itu aja teman-teman. Aman. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Ji, terima kasih. Terima kasih. Ya. Aman.